Pada tahun 1943, di tengah masa penjajahan Jepang, sebuah proyek besar sedang berlangsung di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Proyek itu adalah pembuatan jembatan yang akan menghubungkan dua bukit yang terpisah oleh sungai deras. Para penduduk desa dipaksa bekerja siang dan malam tanpa henti. Di bawah pengawasan ketat tentara Jepang, mereka menggali, mengangkut batu, dan membangun pondasi jembatan. Seorang pemuda desa bernama Wiryo adalah salah satu dari mereka yang terpaksa bekerja di proyek ini. Wiryo adalah anak sulung dari seorang janda miskin. Ayahnya telah meninggal akibat penyakit yang diderita selama masa penjajahan Belanda, meninggalkan tanggung jawab keluarga di pundak Wiryo. Desa tempat mereka tinggal dulunya damai, namun berubah menjadi neraka sejak tentara Jepang datang. Mereka merampas semua hasil bumi, memaksa penduduk bekerja tanpa upah, dan sering melakukan kekerasan. Banyak yang mati karena kelaparan, kelelahan, atau penyakit. Pada suatu malam, setelah bekerja seharian penuh, Wiryo duduk di tepi sungai, mencoba membersihkan luka-luka di tangannya yang penuh lecet. Air sungai yang dingin sedikit membantu mengurangi rasa perih. Ia menatap bayangan pohon yang menjulang tinggi, merasakan kehadiran sesuatu yang aneh dan tidak wajar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tangisan yang samar-samar. Wiryo mendongak, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, kegelapan malam membuatnya sulit melihat apapun. Suara itu semakin jelas, seperti suara perempuan yang merintih kesakitan. Merinding, Wiryo memutuskan untuk kembali ke kamp pekerja. Ketika ia sampai di kamp, ia menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, namun tidak ada yang percaya. Mereka semua terlalu lelah dan takut untuk memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka hanya ingin beristirahat sebelum hari kerja yang berat lainnya. Keesokan harinya, para pekerja dikejutkan oleh penemuan sebuah tengkorak manusia di lokasi pembangunan. Tentara Jepang mengabaikan penemuan itu dan memaksa para pekerja melanjutkan pekerjaan. Namun, desas-desus mulai menyebar di kalangan pekerja bahwa jembatan itu dibangun di atas kuburan massal. Beberapa pekerja yang lebih tua menceritakan bahwa dahulu, sebelum penjajahan Belanda, daerah itu adalah tempat eksekusi massal oleh kerajaan setempat. Banyak pemberontak dan orang-orang yang dituduh sebagai penyihir dibantai di sana. Arwah mereka dipercaya masih gentayangan, mencari keadilan dan balas dendam. Wiryo mulai merasa takut dan cemas. Ia ingat suara tangisan yang didengarnya malam sebelumnya. Mungkinkah itu arwah yang tidak tenang? Pikiran ini terus mengganggunya, namun ia tidak bisa berhenti bekerja. Ia harus menjaga keluarganya tetap hidup. Hari demi hari berlalu, semakin banyak pekerja yang hilang secara misterius. Setiap malam, 1 atau 2 orang tidak kembali ke kamp. Tentara Jepang menuduh mereka melarikan diri dan memperketat penjagaan. Namun, para pekerja yang lain mulai merasakan ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang terjadi. Wiryo,
yang sekarang menjadi lebih waspada, memperhatikan sesuatu yang aneh di malam hari. Ia sering melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan, mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, dan merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitarnya. Suatu malam, Wiryo memutuskan untuk mengikuti suara tangisan yang sering didengarnya. Ia menyelinap keluar dari camp dan menuju hutan di dekat sungai. Semakin jauh ia masuk, semakin jelas suara itu terdengar. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Di dalam gua, ia menemukan sebuah altar kuno yang penuh dengan tengkorak dan tulang belulang. Saat Wiryo sedang meneliti altar tersebut, tiba-tiba suasana menjadi sangat dingin. Dari kegelapan gua, muncul sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong. Tubuhnya dipenuhi luka-luka dan darah. Ia menatap Wiryo dengan tatapan yang penuh dendam. Wiryo mundur ketakutan, namun sosok itu mendekat. Dengan suara yang lirih namun penuh kemarahan, ia berkata, "Kami adalah arwah-arwah yang teraniaya. Kami mati dengan cara yang kejam di tempat ini, dan kami tidak akan pernah tenang sampai keadilan ditegakkan. Kalian telah mengganggu tempat peristirahatan kami dengan membangun jembatan ini. Kalian semua harus membayar." Wiryo berlari keluar dari gua dengan napas tersengal-sengal. Ia tahu ia harus memperingatkan yang lain, namun siapa yang akan percaya padanya? Ia kembali ke camp dengan hati yang diliputi ketakutan. Keesokan harinya, Wiryo mencoba memperingatkan teman-temannya tentang apa yang dilihatnya. Beberapa percaya, namun kebanyakan menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti. Namun, ketika seorang pekerja ditemukan tewas dengan wajah yang tampak seperti ketakutan luar biasa, semua orang mulai panik. Desas-desus tentang arwah yang marah menyebar cepat. Para pekerja menjadi enggan untuk melanjutkan pembangunan jembatan. Tentara Jepang semakin brutal dalam memaksa mereka bekerja, namun ketakutan terhadap arwah-arwah itu lebih besar dari rasa takut pada tentara. Wiryo merasa putus asa. Ia tahu mereka tidak bisa melawan tentara Jepang, namun ia juga tidak bisa mengabaikan ancaman arwah-arwah itu. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kutukan ini. Dalam keputusasaan, Wiryo memutuskan untuk kembali ke gua dan mencari cara untuk menenangkan arwah-arwah tersebut. Ia membawa sesaji berupa makanan dan bunga, berharap itu bisa meredakan kemarahan mereka. Ia juga membawa beberapa teman yang berani untuk menemaninya. Saat mereka sampai di gua, arwah perempuan itu muncul kembali. Dengan penuh rasa takut, Wiryo meletakkan sesaji di depan altar dan memohon maaf. Ia berjanji akan melakukan apa saja untuk menebus dosa-dosa mereka. Arwah itu menatap sesaji dengan tatapan dingin. "Pengorbanan kalian tidak cukup. Kalian harus membayar dengan nyawa kalian untuk menenangkan kami," katanya dengan suara yang menghantui.
Teman-teman Wiryo mulai panik dan mencoba melarikan diri, namun arwah-arwah lain muncul dan mengepung mereka. Satu persatu mereka ditarik ke dalam kegelapan, meninggalkan Wiryo sendirian. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Wiryo menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Wiryo menyerahkan dirinya kepada arwah-arwah itu sebagai pengorbanan terakhir. Ia berharap dengan nyawanya, kutukan ini akan berakhir dan tidak ada lagi yang akan menderita. Arwah perempuan itu menerima pengorbanannya dan perlahan-lahan, suasana di gua menjadi lebih tenang. Namun, ketika tentara Jepang menemukan mayat Wiryo dan teman-temannya di gua keesokan harinya, mereka marah besar. Mereka menganggap ini sebagai tindakan pembangkangan dan menghukum para pekerja yang tersisa dengan lebih kejam. Pembangunan jembatan terus berlanjut dengan lebih banyak darah dan air mata yang tertumpah. Para pekerja yang selamat tidak pernah melupakan pengorbanan Wiryo. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan yang mencoba menyelamatkan mereka dari kutukan. Namun, kenyataan yang mengenaskan adalah bahwa kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Arwah-arwah yang teraniaya terus menghantui daerah itu, dan setiap malam, suara tangisan mereka masih terdengar di antara bayang-bayang pepohonan. Jembatan itu akhirnya selesai dibangun, namun tak pernah ada yang berani menggunakannya. Penduduk desa percaya bahwa jembatan itu dikutuk, dan siapapun yang melewatinya akan mengalami nasib yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, jembatan itu menjadi simbol dari penderitaan dan kemarahan yang tidak pernah bisa dilupakan. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.